Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 148. Bukti. Seolah terjebak dalam ucapannya sendiri, Anggi kehilangan kata-kata. Wajahnya pun memucat dengan sikap penuh keraguan. Kukunya yang panjang dan terawat itu menggaruk lekukan leher. Tidak pernah terbayangkan oleh wanita itu bahwa niatnya untuk mengingatkan fakta tentang Riana justru membuatnya sang bos murka. Logikanya, seorang suami akan marah besar jika mendapati istrinya berkhianat dan tidur dengan laki lain. Tetapi berbeda dengan Galih yang justru membela. Bahkan saat ini sang bos terlihat sangat menyeramkan dengan tatapan menghujamnya. Saya minta maaf Pak, saya tidak bermaksud menghina, hanya saja saya tahu cukup banyak tentang Riana karena sudah lama bekerja untuk saya. Dia itu, saya tidak butuh penilaian kamu tentang istri saya. Galih memotong cepat, tidak terima mendengar Anggi terus mencari kesalahan Riana. Anggi bungkam dan hanya menunduk. Di satu sisi malu karena gagal untuk menjelekkan Riana, di sisi lain penggelapan dana yang ia lakukan dengan penuh kehati-hatian juga terbongkar. Saya mungkin masih bisa memberi kesempatan atas kesalahan kamu yang sudah menggelapkan dana perusahaan, tapi tidak dengan perbuatan kamu terhadap istri dan anak saya. Kamu pikir saya tidak tahu bagaimana kamu perlakukan istri saya selama bekerja di rumah kamu? Cacar Galih panjang lebar. Di mana hati nurani kamu sampai tega meninggalkan anak yang kamu tabrak di sisi jalan. Dan lagi kamu sama sekali tidak ada niat untuk membantu, tapi justru melaporkan istri saya. Saya benar-benar minta maaf Pak, ucap wanita itu penuh permohonan. Saya akan bertanggung jawab dan mengganti semua kerugian perusahaan. Saya juga akan menanggung seluruh biaya rumah sakit Pio. Saya tidak butuh itu, kamu harus mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan kamu. Galih masih menatap dengan cara yang sama. Tolong jangan laporkan saya Pak, saya mohon kasihani saya. Wanita itu mengatupkan tangan di depan dada dengan berderai air mata. Namun Galih sama sekali tidak terpengaruh, membayangkan penderitaan Riana dan Viola seolah menghidupkan kembali sisi gelap dalam dirinya. Kamu minta dikasihani tapi tidak bisa mengasihani orang lain. Galih berdecak pelan. Keluar dari ruangan saya sekarang juga. Anggi terguguh. Tanpa kata ia segera keluar dari ruangan itu dengan perasaan berkecamuk. Untuk sekedar memohon keringanan saja sudah tidak berani ia lakukan. Sementara Galih setelah kepergian Anggi, ia bersandar sejenak sambil mengusap wajahnya. Berusaha menekan ledakan amarah yang memuncak. Astagfirullah ya Allah. Riana, Pio, Galih merasakan sakit dan marah di saat yang bersamaan. Setelah mampu mengurai amarah, ia kemudian meninggalkan gedung kantor mengingat Pio sedang rewel dan mencarinya. Saat di tengah perjalanan, Galih melihat sebuah toko mainan anak dan teringat boneka usang milik Pio yang diletakkan Riana di tempat tidur semalam. Tanpa dapat ditahan, Galih kembali merasa sesak di saat anak-anak lain di keluarga Darmawan hidup dalam kemewahan. Pio justru hidup dalam kekurangan. Ia bahkan tidak mendapatkan gizi yang baik di masa tumbuh kembangnya. Aman? Pertanyaan itu langsung terlontar dari mulut Galih saat tiba di rumah sakit. Joe yang sejak pagi berjaga di sana langsung bangkit meninggalkan tempat duduknya. Aman bos, terima kasih Joe, kamu memang bisa diandalkan. Galih menepuk bahu lelaki bertubuh jangkung itu. Dia hendak melangkah namun Joe kembali memanggil. Ada informasi penting tentang pelaku penabrakan Pio. Galih menatap serius. Informasi penting apa? Orang yang saya kirim berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari toko kue yang berada di lokasi kejadian. Ini bisa jadi petunjuk penting. Joe merogok saku jaket dan mengeluarkan ponsel. Jari jempolnya bergerak pada permukaan layar dengan cepat. Galih pun mendekat dan ikut menatap pada layar. Penasaran, apakah benar ucapan Rapi bahwa Anggi adalah pelaku penabrakan? Begitu video terbuka, Galih merasakan seluruh tubuhnya ngiluh.
saat melihat tubuh mungil Pio terhempas ke sisi jalan sejauh beberapa meter. Gadis kecil itu sempat kejang sebelum kehilangan kesadaran. Astagfirullah, anakku. Bola mata Galih memerah, tubuhnya bergetar, amarah pun melambung saat memperhatikan mobil yang menghantam tubuh putrinya. Sebuah mobil berwarna kuning dengan 2 garis putih pada bagian atasnya. Persis seperti kesaksian Rapi, ya itu mobil milik Anggi, nomor plat kendaraan bahkan terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Jadi bagaimana? Tanya Jo. Bawa rekaman CCTV ini ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti. Saya udah urus laporannya tadi pagi, tinggal kamu bawa bukti ini, perintahnya. Baik bos, saya jalan sekarang. Jo segera meninggalkan tempat itu. Sementara Galih terdiam sebentar, lalu mendekat ke pintu kamar yang terbuka setengah. Dari sana ia dapat mendengar suara Riana yang telah membujuk Pio. Sabar sayang, jangan nangis terus. Kata dokter kalau mau cepat sembuh tidak boleh rewel. Bujuknya lembut. Pio mau ketemu ayah bunda. Pio pinta Pio dengan suara yang pelan. Wajahnya tampak pucat dan tubuhnya tampak lemas. Riana hanya dapat memeluk tubuh kecil itu. Ia sudah kehilangan ide untuk membujuk. Pio pasti akan sangat bahagia jika mengetahui bahwa paman baik hati itu adalah sosok ayah yang ia rindukan selama ini. Tetapi bagaimana dengan Galih? Apakah ia akan merasakan hal yang sama atau justru sebaliknya? Mas Galih mungkin akan mengira Pio adalah anakku dengan laki-laki lain. Kalaupun aku jujur, dia tidak akan percaya, ucap Riana di dalam hati. Sudah luntur kepercayaan dirinya untuk mengakui bahwa Pio adalah anak hasil pernikahan mereka. Memangnya ayah Pio kemana bunda? Kenapa ayah pergi? Ayah nggak sayang sama Pio ya? Pio masih tergesa-gesa. Ayah sayang sama Pio, sayang sekali. Ayah pasti juga kangen dan mau peluk Pio. Tapi kenapa ayah nggak pulang? Tak ada sahutan lagi dari Riana. Yang ia lakukan hanya memeluk putrinya. Galih mengusap genangan cairan bening di ujung matanya. Melihat Pio menangis membuat hatinya teriris. Ia langsung mendorong pintu hingga terbuka lebar. Assalamualaikum. Ia tersenyum sambil melangkah maju. Kotak mainan ia sembunyikan di balik punggung. Anak cantiknya Om Galih kenapa nangis? Melihat kedatangan Galih, Riana menyeka air mata. Tidak ingin jika Galih sampai melihat, tangis Pio pun perlahan reda apalagi saat paman baik hati itu mendekat dan memeluknya. Pio mau ketemu ayah Om. Jemari Galih terulur mengusap puncak kepala anak gadis itu. Kemudian menghapus air mata yang membanjiri pipinya. Ia dapat merasakan suhu tubuh Pio yang cukup tinggi. Biasanya selepas operasi seseorang akan mengalami demam tinggi dan kadang menggigil. Oh lagi kangen sama ayah. Pio mengangguk. Anterin Pio ketemu ayah Om. Kalau sama Om aja dulu gimana sayang, mau nggak? Bujuknya lembut. Om punya sesuatu buat Pio. Lihat, tadi Om mampir ke toko mainan dan beli ini buat Pio. Ia membuka kotak dan mengeluarkan sebuah boneka cantik dari sana. Raut sedih yang tadi memancar di mata Pio pun menghilang. Wah, bonekanya bagus. Ini beneran buat Pio Om. Iya sayang, ini buat Pio. Sekarang jangan nangis lagi. Nanti kalau Pio sembuh, Om beli lagi boneka yang banyak. Pio memeluk boneka cantik yang ditebaknya memiliki harga yang sangat mahal itu. Ia masih ingat pernah memintanya dari sang bunda, namun kala itu Riana tidak memiliki uang yang cukup. Jangankan untuk membeli boneka, Barbie, makan saja mereka kadang kekurangan. Di sisi lain, Anggi berjalan mondar-mandir di kamarnya. Sejak meninggalkan kantor, ia tak dapat tenang. Bayang-bayang kejadian saat ia menabrak Pio terus muncul dalam ingatan. Tidak, aku harus kabur. Aku tidak mau ditangkap polisi dan mendekam di penjara, ucap wanita itu meyakinkan diri. Sebuah koper berukuran sedang ia tarik dari atas lemari, kemudian memasukkan beberapa lembar pakaiannya ke dalam sana. Lebih baik aku keluar kota sebelum tertangkap. Aku tidak mau dipoto dengan menggunakan seragam tahanan. Semua orang pasti akan menertawakan aku, termasuk si Riana itu.
Cepat-cepat Anggi menyeret kopernya menuju pintu. Baru saja membuka, 3 lelaki berseragam sudah menjambut di ambang pintu. Dengan Bu Anggita Amelia, spontan bola mata wanita itu membulat penuh. Seluruh tubuhnya gemetar. Nah, segitu dulu ya bab 148-nya. Makasih banget buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye-bye.